Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, pada kesempatan hari ini saya, Naurin Kusman Putri, akan menjadi seorang narator pada drama yang akan dipersembahkan oleh kelompok 4. Pada suatu hari, di sekolah SMA Ford, para siswa sedang melakukan kegiatan ekstrakurikuler pilihan. Pada sudut kantin, terdapat 2 orang siswa yang sedang berbincang mengenai kampus impian yang akan dipilih setelah lulus sekolah. Nisa Aulia dan Putri merupakan siswa kelas 12 yang sedang mempersiapkan ujian masuk perguruan tinggi. Ketika mereka sedang asik berbincang-bincang, kemudian datanglah Rahel, yaitu salah satu siswa kelas 12 yang merupakan teman sekelas dari Nisa Aulia dan juga Putri yang menginterupsi perbincangan kedua. Ayo, kita kan bentar lagi mau lulus nih. Kamu mau kuliah di mana? Aku sih udah punya kayak kampus impian gitu. Di mana? Aku rencananya mau masuk ITB. Wow, jurusan apa tuh? Kayaknya jurusan tekstil kria deh. Keren banget. Orang tua kamu ngizinin? Aku udah cerita sih ke orang tuaku dan alhamdulillahnya mereka juga ngizinin. Emangnya lo bisa masuk ITB? ITB tuh susah tau. Loh, kok kamu jadi ngerendahin aku sih? Siapa yang ngerendahin sih di sini? Gue cuma ngingetin kapasitas diri lo doang. Lah emang kamu tahu kapabilitas aku gimana? Gue maksudnya baik. Gue gak mau lo gagal. Tapi aku ngerasa aku mampu. Udah dong. Ya tapi kan kalau misalnya kita gabung, lo jangan ikut campur, ini urusan gue sama El. Gak bisa gitu dong, kamu gak bisa berhentiin mimpi orang. Gimana ya? Aku lapor aja deh. Ngingetin doang, liat gue baik. Namun, ketika kedatangannya Rahel yang tiba-tiba menginterupsi obrolan antara Nisa Aulia dan Putri, maka Nisa Aulia merasa kesal dan akhirnya terjadilah pertengkaran antara Rahel dan juga Nisa Aulia. Di situ mereka masih saling beradu argumen, dan di satu sisi lain Putri merasa bingung apa yang harus dia lakukan. Kemudian Putri pun berpikir, akhirnya ia pun pergi melapor ke BK dan mengadukan kepada salah satu konselor yang ada di BK, yaitu Bu Nida. Kemudian tak lama kemudian Bu Nida dan Putri pun menghampiri Nisa Aulia dan juga Rahel untuk memisahkan keduanya dan melakukan konseling secara terpisah. Bu, di kantin ada yang berantem. Siapa? Acil sama Ael. Kenapa? Gak tahu tadi. Lo doang gak daripada itu. Tapi kan gue cuma ngingetin doang. Bu, dia gue cuma ngingetin dia doang, Bu. Tapi dia kayak gitu sewot. Dia kayak gitu. Gue cuma kayak gitu doang, Ibu. Rahel, lanjutin yang tadi ya, lanjutin ekstrakurikulernya. Tapi dia gak mau diingetin, Bu. Padahal lihat aku baik. Ya nanti, oke Rahel, sekarang ayo ikut ibu ke ruangan BK, oke? Bu, pokoknya dia, aku udah ingetin yang baik, Bu. Tapi dia Iya. gak mau dengerin aku. Iya, Rahel duduk Aku dulu dia ya. baik, Bu. Iya, Rahel duduk dulu ya. Sekarang ayo ikut ke ruang BK. Konseling yang pertama dilakukan bersama dengan Nisa Aulia. Di sini Bu Nida sebagai konseling atau guru BK mencoba untuk mengidentifikasi pertengkaran. Hal yang dilakukan oleh Bu Nida adalah menanyakan mengapa Rahel mengungkapkan kata-kata yang seharusnya tidak perlu diungkapkan kepada temannya. Upaya ini adalah salah satu cara untuk Bu Nida mengumpulkan informasi sebelum nanti akan mendiagnosis permasalahan utama. Oke, jadi sebelum itu ibu mau nanya dulu kenapa Ael sama Rahel kok berantem? Jadi gini Bu, tadi aku kan lagi di kantin tuh sama Putri. Terus Putri nanya aku mau masuk kemana selesai sekolah nanti. Aku jawab tuh Bu, aku mau masuk ITB ambil tekstil kria. Terus di sebelahku ada Rachel, dia lagi sendiri. Pas aku lagi ngobrol sama Putri, tiba-tiba dia nyambung tuh Bu. Terus kayak ngerendahin aku. Kenapa ngerendahin aku kayak gitu? Dia bilang
emang kamu masuk ke situ, emang kamu bisa, emang kamu mampu, kan aku kesel Bu. Oke, Ibu paham ya. Sekarang berarti AL udah memutuskan untuk masuk ke ITB, tapi ternyata Rahel AL merasa direndahkan oleh argumen yang Rahel kasih ya. Iya. Oke, kayak gitu. Emang aku kelihatan gak mampu ya Bu untuk masuk ke ITB? Mampu kok. Sejauh ini Ibu perhatikan AL itu mampu untuk masuk universitas-universitas negeri yang besar. Karena yang dilihat itu kan tidak cuma dari keseharian, tapi juga dari nilai-nilai dan nilai akademik terutama. Apalagi ITB kan adalah kampus besar ya, kampus negeri yang besar, dan kamu seharusnya yakin bahwa misalkan kamu itu bisa masuk ke ITB. Lalu apa sih yang ngebuat AL itu merasa bahwa ragu sama diri AL karena argumennya Rahel? Sebenarnya aku ngerasa yakin dan mampu sih Bu, cuma aku kesel aja sama dia gitu. Oke, jadi AL itu hanya merasa kesal karena diremehkan oleh Rahel, seperti itu? Iya. Oke. Sekarang saran Ibu ya untuk intinya mematahkan dari argumen tersebut siapapun, mungkin nanti entah itu Rahel atau mungkin ada teman-teman lain yang berbicara seperti itu lagi pada AL. Nah, AL bisa lebih meyakinkan diri bahwa AL tuh udah mampu masuk ke ITB. Nah, dengan itu mungkin AL bisa mengikuti banyak ekstrakurikuler yang bidang AL itu bidang yang AL inginkan, seperti itu. Jadi mungkin untuk sekarang fokus di bidang yang ingin AL jalani dulu untuk membuktikan bahwa argumen dari Rahel tadi itu salah besar, seperti itu. Oke, kalau kayak gitu kita selesaikan aja ya. Sekarang AL bisa kembali ke tempat ekstrakurikuler tadi. Sekarang fokus aja ke bidang yang AL inginkan, oke? Oke. Terima kasih Bu. Iya, selamat kembali. Kemudian, setelah sesi konseling bersama Nisa Aulia itu selesai, Bu Nida meminta tolong kepada Putri untuk memanggil Rahel untuk datang ke ruang konseling. Setelah Rahel datang ke ruang konseling, Bu Nida di sini melakukan proses mendiagnosis permasalahan utama, kemudian dilanjut ke tahap klarifikasi dari informasi yang telah terkumpul melalui sesi konseling dari sebelumnya. Acil, kamu dipanggil sama Bu Nida ke ruangan kita sekarang. Oh iya? Iya. Sekarang? Iya. Udah. Assalamualaikum, Ibu manggil saya? Iya. Selamat masuk, Rahel. Oke, boleh duduk ya. Oke, sebelumnya Ibu mau tanya dulu ya. Kan tadi Rahel tahu kan tadi sempat berantem sama AL di kantin. Sebelum itu Ibu mau tanya dulu nih dari sisi Rahelnya. Sebenarnya ada apa gitu? Kok bisa sampai AL marah sama Rahel juga sampai marah juga sama AL? Jadi gitu Bu, jadi gini Bu, tadi tuh kan kita lagi ekskul, terus ya udah aku kan lagi ya udah kan lagi ngerjain tugasnya, terus tiba-tiba aku nggak sengaja dengar kalau AL tuh lagi ngobrol tuh sama Putri, kalau dia tuh mau masuk univ impiannya di ITB. Nah terus kan aku cuma bilang ya aku salah sih Bu, aku kasar, cuman aku kayak refleks aja gitu Bu, bilang ke dia kalau ya emangnya kamu bisa untuk masuk univ itu, tapi maksud aku baik Bu, aku nggak mau kalau dia tuh kalau nggak keterima dia jadi depres. Aku cuma maksud kayak gitu doang kok Bu, kayak gitu. Oke, jadi mungkin yang terakhir itu bilang seperti itu ke AL karena takut kalau misalkan AL gagal, AL bisa
depresi, frustasi karena kegagalan untuk masuk ke ITB itu. Jadi akhirnya Rahel menggunakan statement yang tadi Rahel sampaikan seperti itu. Iya betul. Oke, sebelumnya mungkin dari kata-kata Rahel itu tidak ada yang salah ya, wajar mungkin ya merasa bahwa aku takut kamu gagal gitu kan. Nah tapi untuk penggunaan bahasa seperti nanti kamu takut gimana tadi kayak kata Rahel? Emangnya kamu bisa untuk masuk univ itu? Nah, penggunaan kalimat emang kamu bisa, emang kamu mampu, emang kamu cocok masuk ke ITB. Nah, untuk kalimat-kalimat seperti itu sebenarnya tidak ada yang salah dari kalimat itu, namun jika disampaikan kepada orang yang memiliki niat yang baik ya, khususnya seharusnya itu nggak cocok untuk disampaikan seperti itu. Mungkin kekhawatiran Rahel bisa disampaikan dengan kalimat-kalimat yang lain seperti kamu bisa mendukung dulu kayak oh iya El kamu pasti bisa, mungkin tapi kamu mungkin harus lebih banyak belajar, harus lebih banyak fokus sama bidang yang kamu inginkan. Nah, mungkin bisa dengan kalimat-kalimat seperti itu, paham? Iya Bu. Atau ada yang ingin disampaikan lagi Rahel? Sebenarnya aku tuh kayak gini juga karena aku terbiasa kayak gituin sama orang tua aku Bu. Jadi aku memang terdidik untuk orang tua aku memang ngomongnya seperti itu Bu, ngegas gitu kan. Dan aku memang nggak dibolehin. Sebenarnya aku juga punya mimpi yang sama dengan Anda. Aku tuh nggak dibolehin untuk kesana orang tua aku, dan memang orang tua aku ngomongnya sepedas itu. Jadi aku mengira kalau aku seperti itu pada teman ya wajar-wajar saja Bu, karena aku kan mencontoh dari apa yang aku lihat dari orang tua aku seperti itu. Emang Rahel mau juga masuk ke ITB? Mau lah Bu, siapa sih yang nggak mau ke ITB sebenarnya? Tapi Rahel yang jurusan apa? aku pengen jurusan teknik Bu, tapi aku sudah mau berhenti itu karena orang tua nggak mau itu Bu. Sayang banget ya, tapi jadi Rahel tuh merasa bahwa apa yang Rahel lakukan itu ya ternyata Rahel alami juga dari orang tua Rahel seperti itu. Iya Bu, betul. Oke, Rahel sekarang sebenarnya Rahel ingin masuk teknik gitu di ITB, tapi ternyata orang tua Rahel tidak merasa percaya bahwa Rahel bisa cukup mampu masuk ke ITB seperti Bukan itu. tidak percaya sih Bu, memang tidak memperbolehkan juga. Jadi banyak faktor yang menyebabkan mereka tidak memperbolehkan aku untuk ke ITB. Oke, sebenarnya ibu bisa saja membantu dengan meyakinkan orang tua Rahel kalau Rahel itu mampu dan bisa dipercaya untuk bisa kuliah jauh dari orang tua, juga bisa masuk ke universitas serta jurusan yang Rahel inginkan. Nah mungkin untuk saat ini Rahel bisa fokus juga pada mimpi serta bidang yang ingin Rahel geluti. Nah setelah itu mungkin Rahel bisa buktikan kepada orang tua Rahel, nanti ibu bantu untuk berbicara ke orang tua Rahel. Nah, untuk sekarang berhubung Rahel dan AL juga fokus pada kelulusan ya, ujian kelulusan. Jadi ibu harap kalian fokus dulu pada tujuan yang terdekat dulu. Nah setelah itu bisa dipersiapkan untuk masuk perguruan tinggi. Mungkin Rahel nanti bisa ibu bantu untuk berbicara ke orang tua Rahel. Beneran Bu, Iya. Ibu bakal bantuin aku. Ya nanti ibu bantuin. Beneran bantuin ke orang tua aku kan Bu. Iya nanti ibu bantuin untuk berkomunikasi sama orang tuanya Rahel. Jadi jangan sedih lagi ya. Mungkin kalimat-kalimat yang Rahel tadi, Rahel merasa itu bahwasannya kayak kalimat khawatir, tapi yang Rahel sampaikan pada AL tadi itu menyakiti hatinya AL gitu. Jadi AL merasa terhina gitu, seperti itu. Nah sekarang apa yang Rahel rasakan dari orang tua Rahel mungkin jangan diulang lagi ke teman-teman yang lain. Rahel mau minta maaf sama AL? Jadi Bu, aku nanti minta maaf. Oke, nanti panggil AL kesini ya. Ya Bu, tapi aku malu. Gak apa-apa, nanti minta maaf aja. Aku soalnya udah bikin dia sakit hati Bu. Gak apa-apa, AL juga sebenarnya cuma merasa kesel aja kok ya. Pasti dia marah banget ya Bu. Enggak kok marah. Rahel mau minta maaf. Oke. Nanti dipanggil dong KL-nya ya, tunggu sebentar. Setelah melakukan sesi konseling bersama Rahel, akhirnya Bu Nida menemukan akar permasalahan
mengapa Rahel mampu mengucapkan kalimat menyakitkan bahkan membuat ragu atas kemampuan juga potensi diri dari Nisa Aulia. Ternyata Rahel memiliki permasalahan dalam keluarganya. Permasalahannya adalah Rahel kerap sekali mendapatkan judgmental dari kedua orang tuanya mengenai hal yang dia minati, bahkan hal yang dia cita-citakan. Oleh karena itu, hancurlah semua mimpi-mimpi Rahel yang sudah Rahel rancang sebaik mungkin dari hal yang dia minati, karena orang tuanya selalu memaksa untuk melakukan hal yang sesuai dengan apa yang orang tuanya inginkan. Maka dari itu, salah satu dampak mengapa Rahel mampu mengucapkan kalimat-kalimat menyakitkan itu kepada Nisa Aulia itu adalah salah satu dampak yang telah diberikan oleh orang tuanya kepada Rahel, yang telah menjadi kebiasaan atau hal yang terbiasa Rahel dengar dan sudah menjadi makanan sehari-hari dari seorang Rahel. Maka akar permasalahan telah ditemukan oleh Bu Nida. Karena Bu Nida sudah mengetahui akar permasalahannya, maka Bu Nida berniat untuk membantu Rahel untuk mengatasi permasalahannya dengan keluarganya dengan cara Bu Nida mengupayakan untuk mengkomunikasikan dengan kedua orang tuanya Rahel dan meminta Rahel untuk tetap berusaha belajar bersungguh-sungguh untuk merancang cita-citanya berdasarkan hal yang diminati oleh Rahel sendiri. Setelah sesi konseling bersama Rahel selesai, kemudian Bu Nida meminta Nisa Aulia untuk kembali mendatangi ruang konseling untuk saling bermaaf-maafan antara Rahel dengan Nisa Aulia. Rahel meminta maaf atas perkataan yang sudah menyakiti perasaan Nisa Aulia dan meminta Rahel juga Nisa Aulia saling mensupport satu sama lain atas mimpi yang sudah dirancang berdasarkan minat masing-masing. Assalamualaikum. Selamat masuk AR. Oke, duduk ya. Nah, sekarang Ibu panggil AL ke sini karena katanya Rahel meminta maaf sama perkataan yang tadi disampaikan ke AL. Rahel boleh ngomong langsung. Ya, aku minta maaf ya, tadi aku salah, aku harus sama Ibu. Aku tadi cuma nanya. Dipandang dong AL-nya. Aku malu Bu. Gak apa-apa, maaf aja. Ayah, aku minta maaf ya sama kamu. Aku sebenarnya gak mau kasar, tapi aku udah cerita ke Ibu kenapa aku bisa kayak gitu. Makanya dari teman-teman ini kenapa aku bisa kasar sama kamu. Kamu gak maafin aku. Aku gak akan ngulangin lagi untuk ngerendahin kamu. Dimaafin ya AL temennya. Ya udah deh, aku juga minta maaf ya. Tadi marah-marah karena emosi aku gampang surut. Ya nggak apa-apa. Aku juga sebenarnya maksud aku ngomong kayak tadi, aku cuma gak mau temen aku sedih kalau semisal nanti pas pengumuman gak sesuai ekspektasi. Cuman aku salah, harusnya aku tetap memberi semangat. Kan kita gak boleh selalu memikirkan kemungkinan terburuk ya. Iya. Kita harus memikirkan kemungkinan terbaik. Kan? Salaman. Oke, udah balikan ya. Maaf ya. Ya maaf juga ya, aku tadi marah sama kamu. Oke, udah. Tadi permasalahannya udah selesai ya. Gak boleh ada berantem lagi. Kalau misalkan apa-apa bisa diomongin dengan baik-baik. Oke? Semangat untuk ujian nanti masuk perguruan tingginya. Semoga kalian bisa masuk ke impian ke universitas impian kalian dan jurusan impian kalian. Amin. Kan Putri sini mulai ikutan masuk. Terus sekarang Putri mau ke jurusan apa maksudnya? Aku mungkin jurusan bahasa Inggris aja Bu. Di mana? Yang gampang aja di UIN. Oh, di UIN apa? UIN Bandung yang bermeriah. Oke, gak apa-apa, semoga bisa keterima ya di jurusan dan universitasnya masing-masing, oke? Amin. Oke, kalian sekarang boleh keluar. Sekian persembahan drama dari kelompok kami. Semoga dari drama ini kalian mendapatkan hikmah dan juga terhibur. Dan saya sebagai narator,
Saya Naurin Kusma Putri, izin undur diri. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.